Petani cerdas harus tahu secara persis letak kinerja dari seluruh bahan-bahan yang digunakan. Nah, metode apapun mungkin akan sangat bagus dilakukan jika kita sudah mengetahui kinerjanya secara persis. Nah, maka dari itu, ulasan penting kali ini adalah cara menanam dan merawat pohon cabai supaya nanti dapat menghasilkan buah yang lebat. Berbicara kalau nggak ada bukti tentu akan membuat ragu siapapun yang mendengarnya. Nah teman-teman, cukup dengan hanya modal benih saja kita dapat menanam cabai dan menghasilkan panen yang sangat berkualitas dan lebat seperti ini buahnya ya. Tidak hanya cabai rawit, ini juga kita bisa berbudidaya menanam cabai modal benih saja ya. Ini jenis cabai hijau, cabai keriting juga bisa, pokoknya segala macam jenis cabai. Dan langsung saja kita mulai langkah awal. Yang harus kita lakukan adalah menyiapkan ataupun memilih lahan tanam atau memilih memisahkan media tanam ya. Dengan cara memilih tanah yang tepat. Sangat penting sekali ya. Kalau memilih media tanam atau memilih lahan tanam sebaiknya jangan mencari tanah yang gundul seperti ini. Karena tanah yang gundul dia sedang berproses untuk memperbarui struktur keadaan dirinya yang rusak. Biasanya entah memadat atau tanahnya tersebut ini mudah mengalami tingkat kekeringan. Nah, tanah yang gundul terlalu lama dapat mengakibatkan strukturnya menjadi rusak. Nah, maka dari itu yang tepat adalah kita mencari tanah atau mencari lahan yang sudah ditumbuhi gulma-gulma seperti ini. Alasannya teman-teman harus tahu, dengan munculnya gulma-gulma ataupun rumput liar, berarti menandakan bahwa tanah tersebut sudah produktif. Agak dalam sedikit ya, masalah tanah. Jadi gini teman-teman, tanah dapat menumbuhkan tumbuhan dikarenakan ada unsur hara. Nah, asal muasal dari unsur hara, teman-teman harus wajib untuk tahu bahwa sebagian unsur hara tercipta dari kotoran mikroorganisme ataupun yang disebut bakteri pengurai pengerat tanah ataupun seperti cacing ya, binatang-binatang yang lain yang perkembangbiakannya ataupun kehidupannya ini berada di dalam tanah. Nah, ini masuk dalam kategori hewan ataupun bakteri yang menguntungkan untuk berproses terhadap unsur hara. Nah, maka dari itu saya anjurkan kalian untuk mencari tanah yang sudah ditumbuhi gulma supaya pada masa penyemaian atau pemindahan benih tidak akan mengalami kematian, tapi justru langsung bisa subur. Setelah bibit berhasil disemai ataupun masa pemindahan seperti ini ya. Jadi masa pemindahan teman-teman wajib tahu. Jadi kalau ada gulma-gulma seperti ini jangan dihilangkan dulu semasa pemindahan ya. Jadi kita langsung dapat memindahkan bibit kita ini di usia kisaran di atas 1 minggu supaya tidak mudah mati. Nah, yang terjadi ketika tanaman cabai kita sudah mampu untuk menghidupi dirinya sendiri tanpa ketergantungan dengan daya serap yang terdapat pada gulma ya, karena gulma ini dia akan menyerap makanan kemudian dapat mendekatkan nitrogen, fosfor, kalium dan juga mineral ke tanaman inti kita sehingga dengan keberadaan mereka ini akan sangat membantu. Nah, ketika cabai kita sudah mampu produktif sendiri, maka yang mengganggu akar pada tanaman cabai kita harus segera kita singkirkan dengan cara manual tanpa harus merusak dari akar pohon cabai. Perawatan yang baik. Nah, teman-teman, pada masa cabai sudah berusia 1 bulan hingga 1 bulan 1 minggu, sebaiknya untuk di bagian atasnya ini dilakukan pemangkasan dengan tujuan supaya nanti akan banyak dia berfokus pada munculnya cabang. Nah, karena tanaman cabai ini kalau semakin banyak cabangnya, maka akan semakin banyak pula buahnya. Nah, ini riset membuktikan tanaman cabai yang tidak dipangkas pucuknya nanti cabang-cabangnya hanya akan sedikit seperti ini dan buahnya hanya akan sedikit seperti ini. Jadi manfaat
pemotongan pada pucuk pohon cabai ini teramat sangat penting bertujuan untuk pelebatan cabang-cabangnya agar nanti buahnya pun juga lebat. Yang berikutnya teramat sangat penting untuk diketahui ya, supaya tidak ketergantungan dengan pupuk-pupuk di luaran, yakni dengan menggunakan modal benih saja cabai sudah dapat menghasilkan buah yang selebat ini, maka kita harus memperhatikan pupuk yang kita gunakan. Harus tahu secara persis, makanan bagi tanaman cabai ataupun tumbuhan yang lainnya adalah mineral. Kalau nggak tahu mineral, air ya teman-teman ya. Jadi air ini baru merupakan sebuah kebutuhan pokok bagi tanaman cabai kita. Kalau makanan pokok, kalau bagi manusia, ini barulah karbohidrat. Berarti untuk mencapai dalam kesuburannya, masih belum masuk dalam kategori kelayakan. Kalau manusia supaya bisa tubuhnya sehat menggunakan vitamin ya untuk menutrisi dirinya. Kalau tanaman untuk menutrisi dirinya membutuhkan yang namanya nitrogen, fosfor, kalium, zat besi, tembaga dan yang lainnya. Nah, maka dari itu, supaya cabai kita bisa berbuah banyak, tumbuh dengan sangat subur, penuh dengan perlindungan nutrisi, maka kita perlu menambahkan nutrisi untuk memancing unsur hara dengan memberikan pupuk kotoran ternak. Dengan pupuk kotoran ternak, kambing, sapi, dan juga ayam, ini dapat mengurangi ketergantungan kita dengan pupuk-pupuk instan yang disediakan di luaran sana. Dengan menggunakan kotoran ternak yang sudah stok lama, ini dapat memancing mikroorganisme agar nanti dapat berkembang biak di sekitar media tanam kita, sehingga nanti media tanam cabai kita akan kaya dengan nutrisi. Oke, sudah bisa digarisbawahi ya. Yang pertama adalah mineral ya, untuk makanan pokok. Yang kedua adalah nutrisi. Nah, yang terakhir sebagai tahap penyempurnaan, supaya tanaman cabai kita ini tidak diserang oleh hama, maka kita harus memahami terlebih dahulu tanaman yang biasa diserang oleh semut ya, seperti kemudian apa namanya, ulat, kemudian kutu kebul, ini salah satunya adalah jenis tanaman cabai. Nah, maka dari itu letak inti untuk mengendalikan seluruh serangan hama. Maaf ya teman-teman, ngomong saya agak belepetan. Jadi, kita harus mengembalikan proses alamiahnya. Munculnya gulma-gulma yang kita jadikan sebagai media tanam semula. Dalam menangani awal kita harus mengumpulkannya. Bisa dengan cara dicabut manual, bisa dicongkel, bisa dicangkul, bisa dibajak, tapi jangan lupa dikumpulkan kemudian dikeringkan. Pokoknya didaur ulang ya teman-teman. Nah, perlu difahami, munculnya rumput-rumput liar ini atas keinginan bumi. Karena bumi secara sifat alamiahnya dibawahi update ya, dibawahi kepandaian oleh Tuhan semesta alam. Jadi untuk memperbarui struktur dirinya yang rusak, maka memunculkan gulma-gulma tertentu. Nah, dengan memberikan pupuk gulma, karena gulma ini ketika sudah didaur ulang bisa menjadi pupuk kompos yang dapat nanti kegemburan tanahnya ini dapat terjaga dengan keberadaan kompos gulma. Nah, selain dari itu, tiap gulma dapat menutrisi seluruh tanaman karena gulma memiliki nutrisi yang sangat kaya. Jadi sebaiknya dalam menangani masalah gulma ini adalah untuk mendompleng ya, mencapai dalam keberhasilan yang nyata. Nah, sebaiknya mulai sekarang kita jangan memusuhi gulma, tapi lebih dengan cara kita menanggulanginya ini dengan cara yang semestinya. Karena gulma muncul atas keinginan bumi, maka setelah didaur ulang, kita harus mengembalikan pada tempat semula atau di media tanam yang hendak kita tanami. Karena juga di dalam kandungan gulma terdapat zat-zat penting yang dapat membunuh hama, yang dapat menangkal hama. Karena tidak semua hama ini menyukai dengan keberadaan gulma-gulma ataupun rumput-rumput karena di dalam kandungannya terdapat zat-zat
Yang penting yang ditakuti bahkan dapat membunuh hama itu sendiri. Nah, sebetulnya itu saja kunci mencapai dalam keberhasilan. Modal benih saja bercocok tanam cabai. Jika kita sudah mampu memanfaatkan semesta ini dengan sebaik mungkin, maka kita tidak perlu ketergantungan pupuk-pupuk yang ataupun obat-obatan yang mahal di luaran sana. Sehingga dengan pembiayaan yang sangat rendah akan dapat menghasilkan buah yang lebih berkualitas, lebih mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Baik, saya rasa ulasan saya sampai di sini. Kita jumpa pada tips ataupun tutorial bermanfaat selanjutnya.